Pandemi COVID-19 tak hanya mengganggu tatanan kehidupan sehari-hari, namun berimbas pula pada pelaksanaan pesta demokrasi bertajuk Pilkada Serentak 2020. Pilkada yang sejatinya dilaksanakan pada Rabu 23 September ditunda menjadi Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, ini kali pertama pemilihan kepala daerah di tengah wabah COVID yang tak diketahui kapan berakhirnya. Ada 270 pemerintah kabupaten kota dan provinsi di Indonesia yang akan melaksanakan pesta demokrasi tahun ini. Salah satunya adalah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ketua KPU Kebumen, Yulianto, mengatakan pada Pilkada Kebumen tahun ini ada 905 penambahan TPS baru, sehingga total berjumlah 3.155 TPS. Seiring bertambahnya TPS, bertambah pula petugas penyelenggara. Sampai saat ini tercatat total petugas adalah sebanyak 34.454 orang yang tersebar di 460 desa dan kelurahan. Dari penambahan TPS tersebut akan berpengaruh pada daftar calon pemilih. Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kebumen, Zakiatul Banat, mengatakan untuk daftar pemilih saat ini masih dalam pemetaan TPS terlebih dahulu. Untuk pemetaan ini akan berdasarkan pada data hasil sinkronisasi DP4 Kementerian Dalam Negeri dan DPT Pemilu 2019 lalu. Total jumlahnya 1.072.708 orang. Protokol kesehatan jadi salah satu kata kunci pelaksanaan Pilkada Serentak tahun ini agar dapat berjalan dengan baik dan lancar di tengah pandemi COVID-19. Yulianto mengatakan protokol kesehatan ini harus jadi perhatian serius KPU. Hal ini agar pelaksanaan pilkada berlangsung sesuai dengan aturan meski konsekuensinya adalah pembengkakan anggaran. KPU Kebumen mengajukan anggaran tambahan sebesar 22,5 miliar rupiah kepada pemerintah kabupaten melalui Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah. Besaran anggaran tersebut akan digunakan untuk penyediaan alat pelindung diri, penambahan ratusan TPS, dan kelengkapan protokol kesehatan lainnya. Menyikapi usulan anggaran tambahan KPU Kebumen, Kepala BPKAD Anten Andri Susilo menggelar rapat koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Dinas Kesehatan, Gugus Tugas COVID-19, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta instansi terkait lainnya. Rapat kalkulasi penambahan anggaran pilkada tersebut berlangsung cukup alot. Setiap peserta memberi paparan dan argumentasi untuk menemukan satu solusi yang terbaik. Ketersediaan dana APBD Kebumen saat ini sudah sangat menipis. Menipisnya karena pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah menginstruksikan kepada lembaga negara, kementerian, serta pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran penanganan pandemi COVID-19. Seiring dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tentang pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang bersumber dari APBD, maka BPKAD dan KPU sama-sama ambil kebijakan. Kemarin kan sudah ada kesepakatan antara Pak Bupati dengan KPU dan Bawaslu, di mana kita akan menambah kurang lebih sekitar 2,2 miliar. Nah, tetapi perlu dicatat ada yang diajukan ke pemerintah pusat. Kalau tidak salah sekitar 8, sekian. Yang 8, sekian ini dengan ada Permendikbud 41 ini kan menjadi kewenangan daerah. Sebelum lahir Permendikbud 41 itu kan kemungkinan sekali lagi yang protokol COVID ini dapat bantuan dari pusat. Tetapi dengan adanya regulasi tersebut meyakinkan bahwa semua keperluan pemilu pilkada ditanggung oleh APBD.
pertama kita ngambil di belanja tidak terduga. Karena arahan Kemendagri menyampaikan bahwa belanja tidak terduga itu ada beberapa kategori. Katakanlah bisa untuk penanggulangan COVID, dan ini juga bisa kategori mendesak kaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Dalam waktu dekat ini, tadi kalau kita target 8 Juli sudah tertransfer ke KPUD, otomatis NPHD sebelum itu. Dalam waktu dekat ini, NPHD berikut lampirannya. Terus yang kedua, ya harapan kami nanti untuk pertanggungjawabannya juga sama. Dari anggaran yang sudah ada di KPU sebanyak 41 miliar sekian, bisa nggak kita optimalkan? Artinya ada di tahapan-tahapan KPU yang mungkin tidak dilaksanakan di masa COVID ini. Dokumen kan udah hijau semua, artinya di sini tidak semua desa atau tidak semua petugas penyelenggara pemilu melakukan rapid. Ya, untuk KPU harapan kami mitra yang baik ya, ketika misalkan kebutuhannya sudah kita penuhi dari aspek anggaran, kita penuhi semuanya, tolong implementasinya juga lebih baik lagi ya, kinerjanya yang sudah baik ini ditingkatkan lagi gitu. Pertanggungjawaban juga lebih transparan lagi, pelayanan lebih meningkat lagi, karena ini uang yang harus kita pertanggungjawabkan tidak hanya dari pertanggungjawaban keuangan saja, tapi secara moral kepada masyarakat Kabupaten Kebumen. Pada sisi lain, harus dipikirkan bagaimana keselamatan penyelenggara dan masyarakat pada saat pelaksanaan pilkada. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat tak bisa ditawar-tawar lagi dan harus menjadi prioritas jika tak ingin kasus positif baru muncul kembali di Kebumen. Selain itu, kualitas pilkada juga harus tetap terjaga. Pilkada bukan sekedar memenuhi agenda rutinitas demokrasi, melainkan pilkada harus dapat dipahami sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpin yang berkualitas, memiliki legitimasi, serta representatif. Kini persoalannya tinggal bagaimana KPU dan pemerintah kabupaten meyakinkan masyarakat agar turut berpartisipasi dalam memberikan hak suara. Mendatangi TPS dengan protokol kesehatan, datang dan pulang tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Pilkada di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum dirasa aman sepenuhnya ini tetap berpengaruh terhadap aspek psikologis masyarakat. Kerja ekstra dari semua pihak hingga kini sangat dibutuhkan, tentunya agar kasus positif COVID-19 tak lagi muncul di Kebumen.